Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Rizky Fitriana dari kelas ABT 2B pagi dengan NIM 4122201038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari Project Based Learning atau biasa disebut PBL Statistika dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan di Bandara Hang Nadim. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Zainuddin dan langsung saja kita jelasin apa sih PBL itu. Nah, PBL atau Project Based Learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, PBL kami kali ini itu yaitu tentang kepuasan masyarakat atau SKM, survei kepuasan masyarakat. Nah, di sini tuh adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Nah, apa sih tujuan Project Based Learning ini? Adapun tujuan dari PBL ini yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek. Yang kedua untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran dan selanjutnya. Nah, jadi pada PBL kali ini tuh yang dilakukan adalah survei kepuasan masyarakat untuk semua unit BP Batam tahun 2023. Nah, kami para mahasiswa Politeknik Batam yang sudah terpilih itu dibagi ke beberapa kelompok dengan jumlah 5 kelompok dan masing-masing kelompok ini mempunyai lokus masing-masing untuk tempat survei. Nah, di antaranya itu pelabuhan, RS Otorita atau RSBP, terus ada Bandara Hang Nadim, yang keempat ada PTSP dan juga ada PDAM. Dan kelompok saya ini terpilih untuk survei kepuasan masyarakat di Bandara Hang Nadim tentang pelayanan yang diberikan oleh bandara, maskapai terhadap masyarakat. Mahasiswa yang terlibat dalam proyek ini mempunyai beberapa tugas, yaitu yang pertama, menyebarkan kuesioner kepada responden. Yang kedua, mengumpulkan hasil hasil kuesioner. Yang ketiga, mengolah data hasil kuesioner. Yang keempat, membantu dalam pembuatan laporan hasil kuesioner. Adapun besaran pengambilan yang kami ambil itu di setiap lokus harus mendapatkan sebanyak 384 responden. Adapun di lokus bandara ini dibagi menjadi 3 bagian kuesioner, yaitu 371 kuesioner untuk penumpang bandara, 11 kuesioner untuk tenan yang ada di bandara seperti yang menjual-menjual barang atau makanan di sana. Yang ketiga tuh ada 2 kuesioner untuk yang kargo, bagian kargo. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pertanyaan yang ada di dalam kuesioner ini tidak boleh asal-asalan ya, dan memiliki peraturan tersendiri. Adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam pertanyaan kuesioner survei kepuasan masyarakat itu ada 9 unsur. Yang pertama itu ada unsur persyaratan. Yang kedua ada sistem mekanisme dan prosedur. Yang ketiga tuh ada waktu penyelesaian. Yang keempat ada biaya atau tarif. Yang kelima itu ada produk, spesifikasi, dan jenis pelayanan. Yang keenam ada kompetensi pelaksana. Yang ketujuh perilaku pelaksana. Kelapan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Dan yang terakhir itu ada sarana dan prasarana. Nah, pada kuesioner kami kali ini, itu tuh juga tertera nomor 1 sampai 4, yang mana angka di situ menggambarkan kepuasan pada masyarakat. Angka 1 itu diartikan dengan sangat tidak puas. Angka 2 itu tidak puas, angka 3 puas, dan angka 4 itu sangat puas. Adapun hasil survei pada kepuasan masyarakat di Bandara Hang Nadim itu, setelah hasil survei, kita sebagai surveyor bertanggung jawab untuk mengisi tabulasi sebagai bagian dari laporan
hasil survei yang didapatkan masing-masing mahasiswa. Adapun tujuan dari mengisi tabulasi adalah untuk memudahkan dalam proses analisis penelitian ke tahap selanjutnya. Berikut saya lampirkan foto tabulasi yang disediakan oleh dosen pembimbing kami. Nah, di sini tuh ada kami disuruh memasukkan identitas sesuai dengan hasil kuesioner dan di sini ada tempat untuk memasukkan hasil kuesioner dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Nah, setelah melakukan tabulasi, surveyor ini juga bertanggung jawab untuk mengupload bukti, scan, kuesioner, dan dokumentasi bersama responden ke dalam G Drive yang sudah disiapkan masing-masing lokus. Nah, jadi dosen pembimbing kami ini sudah menyediakan G Drive untuk kami, para surveyor, untuk menguploadnya. Di sini tuh ada scan kuesionernya dan di bawahnya juga ada sedikit dokumentasi ya. Nah, adapun hasil presentase dari identitas di sini ada distribusi jenis kelamin responden. Mayoritas responden, yakni sebanyak 142 responden atau 37% adalah laki-laki dan 243 responden adalah atau 63% adalah perempuan. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Secara umum persebaran responden laki-laki adalah 137 penumpang dan 5 tenan, sedangkan persebaran responden perempuan adalah 233 penumpang dan 10 tenan. Yang kedua itu ada distribusi usia responden. Data responden dari segi usia dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia, yakni 15 tahun sampai 20 tahun, 21 tahun sampai 35 tahun, 36 tahun sampai 50 tahun, dan di atas 50 tahun. Tabel di bawah menggambarkan hasil survei pada umur 15 sampai 20 sebanyak 80 responden atau 21%. Selanjutnya pada usia 21 sampai 35 memperoleh paling banyak responden yaitu 148 responden atau 39%. Selanjutnya 36 sampai 50 sebanyak 110 responden atau 29%. Sedangkan untuk usia lebih dari 50 hanya sebanyak 46 atau 12% responden saja. Nah, jadi persebaran nomor ini menunjukkan responden paling banyak berasal dari kalangan muda dan millennials yang memiliki kebutuhan akan teknologi dan gaya hidup yang berfokus pada internet. Selanjutnya itu ada analisis kepuasan masyarakat. Setelah mengumpulkan data dari 371 penumpang dan 15 tenan yang ada di bandara, surveyor mencari jumlah setiap unsurnya dan mencari rata-rata. Nah, saya mau bilang kalau di sini dua responden dari kargo itu tidak termasuk karena pada hasil akhirnya itu dua kargo dicari oleh dosen sendiri dan pada tabulasi juga belum ada rekapan hasil kuesionernya. Jadi saya masukkan 371 penumpang dan 15 tenan saja. Nah, jadi pada 9 unsur ini lihat kepuasan masyarakat tentang Bandara Hang Nadim rata-rata pada angka 3 yang menunjukkan angka yang puas. Dan setelah saya totalkan juga dari penumpang dan tenan, hasil akhirnya juga menyentuh angka 3,1 yang mana menunjukkan angka yang puas. Baiklah, kesimpulannya berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan selama beberapa minggu, turun ke lapangan dengan mengumpulkan sebanyak 384 kuesioner untuk disebarkan kepada masyarakat yang telah atau pernah merasakan pelayanan di Bandara Hang Nadim, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden sudah merasa puas dan pelayanan yang diberikan oleh Bandara Hang Nadim, baik pada pelayanan yang dilakukan oleh staf bandara maupun dengan fasilitas yang ada di sana. Tetapi tidak dipungkiri bahwasannya dari ratusan kuesioner yang telah dikumpulkan, pasti ada beberapa responden yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bandara, seperti pesawat yang delay dan kurangnya toilet di area gate atau ruang tunggu. Nah, saran
Berdasarkan pengalaman saya selama terjun ke lapangan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat tentang pelayanan Bandara Hang Nadim, ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu menambah toilet khusus area dalam ruang tunggu sehingga penumpang yang sudah masuk area tunggu dan ingin ke toilet tidak perlu bolak-balik keluar dari area tunggu lagi dan masuk lagi nih buat X-ray. Yang kedua itu bekerja sama dengan transportasi online agar memudahkan penumpang yang ingin menggunakan transportasi online karena taksi khusus bandara ini terbilang mahal. Baiklah, mungkin segitu saja laporan hasil PBL saya tentang survei kepuasan masyarakat di Bandara Hang Nadim. Di sini saya ingin sharing sedikit pengalaman selama turun ke lapangan sebagai surveyor. Eh, jadi awal-awal mau terjun ke bandara ini lumayan sulit ya, karena kami juga yang para mahasiswa dan mahasiswi yang dapat lokus bandara ini agak delay nih terjun ke lapangannya. Di mana waktu lokus RSBP udah selesai, kami ini belum juga terjun ke lapangan dan deadline-nya itu udah bentar lagi nih. Habis itu lumayan lama sekitar kayak 2 minggu kami nggak terjun, barulah akhirnya ada titik terang kalau misalkan kami sudah boleh terjun ke bandara langsung untuk mencari responden di sana. Jadi pada saat itu pengalaman saya pertama kali itu sulit banget buat nyari responden yang mau isi kuesioner ya. Kayak awalnya itu saya ditolak berapa kali gitu, 5 kali, entah berapa kali itu pada pertama kali, tapi habis itu rupanya gampang banget buat nyari responden. Itu kita kayak ya agak lebih legowo aja gitu ngomongnya. Dan ya akhirnya saya di situ bisa dapat sekitar 30 entah 20 kuesioner dan lokus bandara kami para mahasiswa dan mahasiswi yang terjun ke bandara ini langsung selesai pada hari itu juga. Ada beberapa responden yang marah-marah gitu tentang pelayanan yang diberikan oleh bandara seperti kurang baik cara ngomongnya ya mungkin ya. Ada satu ibu-ibu yang marah sampai ngomong kasar gitu kan, karena waktu dia menanyakan gate dia ini gate berapa, itu tuh mungkin pelayanannya di sana tuh kayak kurang, jadi dia nggak terima mungkin seperti itu. Dan ada beberapa yang marah tentang kenapa sih delay terus gitu apa pesawatnya. Habis itu ada toiletnya kurang bersih, toiletnya kurang di area ruang tunggu, dan lain-lain. Mungkin cukup segitu saja. Di sini saya mau menampilkan beberapa dokumentasi selama saya di bandara. Di sini ada eh, dokumentasi kuesioner dan juga responden yang saya dapatkan. Habis itu di sini dokumentasi saya bersama rekan-rekan selokus saya. Baiklah, mungkin segitu saja presentase dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.